Ngapunten Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula tanglet-letaken inggih menika bagaimana siap kita menyikapi sedikit permasalahan yang terjadi di antara struktural dan kultural kita. Tentunya khususnya antara PWI dengan Banser yang ada. Mohon untuk diberi petunjuk bagaimana sikap kita untuk menyikapi hal itu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiah ya takut untuk hadiah tak jawabin dhisik. Subhanallah, pertanyaan yang sangat luar biasa. Saat ini memang ada berita, ada PCNU di Wonogiri dan Bogor yang tidak diterima hasil dari pemilihannya, yang akhirnya membawa pro dan kontra. Ini bagaimana? Kita sebagai Nahdliyin tetap sami'na wa ata'na mengikuti perkembangan yang ada. Ini sebenarnya bukan permusuhan, tapi hanya perbedaan pendapat saja. Perbedaan dalam memahami anggaran dasar dan rumah tangga organisasi Nahdlatul Ulama, dan ada kepentingan pribadi-pribadi. Ini yang sering saya sampaikan dalam setiap pertemuan, bahwa Nahdlatul Ulama di abad kedua ini dapat cobaan besar, belum siap untuk menerima fikih peradaban, perbedaan, terus tingkatan pemahaman yang lebih dikedepankan, keilmuan dan lain-lain sebagainya. Masih belum siap, masih belum siap. Abad yang kedua ini masih belum siap. Karena apa? Buktinya jelas di depan mata, ada pro dan kontra antara struktural dan kultural. Tapi tetap kita harus mensikapi lebih dewasa. Kita husnudzon kepada struktural Nahdlatul Ulama, kita husnudzon kepada kultural Nahdlatul Ulama. Dengan adanya ujian ini, insya Allah Nahdliyin Nahdliyat kita akan lebih maju ke depannya. Ini ujiannya begitu, mau meningkat derajatnya kan diuji dulu. Apalagi misalkan ada benturan dengan perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah misalkan, nggak perlu dibesar-besarkan. PWI LS itu biasanya ya banser-banser ansor podo wae. Podo wae. Inilah, dengan adanya perpecahan ini bukti bahwa Nahdlatul Ulama itu ternyata besar, tidak sekecil yang dibayangkan. Sejak dulu itu perpecahan itu ada. Islam itu bisa berkembang dari Timur Tengah ke Timur Jauh, ke Eropa, ke Afrika, ke China, itu gara-gara ya perbedaan-perbedaan pendapat seperti ini yang akhirnya semakin berkembang dan berkembang. 10 menit sebelum saya berangkat ke sini itu saya juga dihubungi oleh Gus Abbas Buntet, Ketua PWLS Pusat. Beliau ingin belajar tentang fatwanya Habib Utsman bin Yahya melalui kitab Manhajul Istiqomah Fid Dini Bis Salamah, yang langsung saya kirim. Tujuannya apa? Ya untuk ditunjukkan kepada kiai-kiai kita yang masih belum mengetahuinya. Ternyata kok ini loh, begini loh, kita ini dulu seperti ini loh. Jadi tidak perlu dijadikan sebagai alat untuk adawah, tapi tetap membangun ukhuwah, karena sama-sama Nahdliyinnya, sama-sama orang NU. Jangan dipecah belah, jangan mau diadu domba. Lah niki jawabanipun ngoten sementara pripun Yai? Sementara mawon nggih. Berikutnya hadiah. Langsung hadiah pertama nih. Allahumma sholli alaihi. Terima kasih Yai. Di mana pada bulan Ramadan tahun 2024 saya aktif mengikuti Yai Nur Ihya pada saat Hall Sunan Ampel. Ketika ada perubahan batu nisan, beliau Kiai Nur berjanji akan mengupayakan atau mengembalikan seperti asal semula batu nisan Kanjeng Sunan Ampel Raden Ahmad Rahmatullah. Apakah ada sebutan
Sunan Ampel 1, Sunan Ampel 2 ya. Nah, itu saya mendengar ya selentingan ada. Apakah benar ada sebutan Sunan Ampel 1, Sunan Ampel 2? Sehingga mereka yang merubah batu nisan itu, apakah itu di Sunan Ampel 1 atau di Sunan Ampel 2? Itu mohon penjelasannya ya. Terima kasih. Matur suwun, pertanyaan yang sangat-sangat berkualitas lagi tentang nisan Mbah Said Ali Rahmatullah Sunan Ampel. Kemarin saya juga ditanya ada dzurriyyah Mbah Sunan Ampel yang ada di Kalimantan Tengah, di daerah Sampit, yang silsilah nasab leluhurnya itu sampai Mbah Sunan Ampel 1, terus baru setelah itu ada lagi Sunan Ampel 2. Tetapi saya hitung generasinya cuma 26, nggak masuk. Dari Kanjeng Nabi itu sampai sekarang ini tuh baru 26 generasi yang nggak masuk. Tetapi saya tetap menghargai penemuan-penemuan itu berdasarkan catatan dari Mbah Buyutnya. Kita kembali kepada kitab asal, karena memang dulu kitab-kitab catatan-catatan yang ada itu dirampas sama kapiten-kapiten ya, utusan orang Belanda ya, untuk mencari data leluhur kita ya, dan banyak kertas-kertas yang rusak seiring dengan perkembangan waktu. Pada waktu itu agresi militer Belanda pertama kedua, yang kita pikirkan itu hanya keselamatan jiwa, nggak sampai mikir tentang wah ini data, ini kitab, ini apa, enggak ya, yang akhirnya seiring dengan generasi berikutnya akhirnya data itu hilang. Tetapi kami juga menyimpan sebagiannya, bahwa antara Mbah Sunan Ampel 1, 2 itu sama seperti Mbah Sunan Giri. Ada yang mengatakan seperti itu. Ketika Said Ali Al-Akbar ya, yang punya ayah Said Sulaiman Mejagung itu bertemu di Surabaya dengan Sunan Ampel, itu Sunan Ampel keempat, bukan Sunan Ampel Said Ali Rahmat. Ada yang mengatakan seperti itu. Terus tentang batu nisan yang asli Mbah Sunan Ampel itu sebenarnya tidak di situ, tetapi surah wal istifadah ya di situ, diterima apa adanya saja. Sama dengan statusnya maka Mbah Buyut Sangari, nggak perlu diperdebatkan, yang penting tetap membawa kemaslahatan ya. Mbah Buyut Sangari ini kalau dirunut ke atas ya sampai ngabdi ke Mbah Sunan Ampel, sampai ke Pegirian ya, sampai ke Ampel Dento sana, sama, hampir sama ya. Yang penting kita berjuang untuk mengembalikan batu nisan yang asli Mbah Said Ali ini, yang diba'alawikan seperti Hadromi, bentuknya kan tinggi gitu ya. Saya kadang-kadang kalau masuk ke situ itu males ketika melihat terlalu tinggi ya makam batu nisannya Mbah Said Ali itu, saya kadang-kadang males. Malesnya apa? Nggak asli lagi gitu. Batu nisan yang asli Mojopahitan dikubur, ditumbuk, ditutupi di dalamnya. Nah ini yang tidak kita inginkan. Oleh sebab itu adanya PWILS itu tujuannya adalah untuk mengembalikan keaslian dari batu nisan itu, menyangkut sejarah leluhur kita bersama. Kalau bongkar itu ya, karena di Ngampel sendiri ada dua kubu, pro dan kontra kepengurusannya sejak tahun 90-an, sama saja di mana-mana itu mesti ono crash pro dan kontra ya. Setelah Mbah Nawawi, Mbah Yai Nawawi itu langsung itu pecah, ada yang dukung ini, dukung itu, ada yang berkiblat ke Habib, ada yang tidak, ada yang sudah campur bersatu dalam satu keluarga mereka. Nah ini sulitnya kita kan di situ. Oleh sebab itu kita harus merubahnya dengan cara yang bijaksana melalui organisasi PWILS itu. PWILS itu ya orang-orang NU, sama seneng ziarah, seneng istighosah, seneng lako, seneng ziarah. Jadi kultur PWILS itu kultur NU, walaupun sebagian kecil yang menjadi struktur. Jadi intinya Ali Rahmat itu hampir sama seperti Mbah Sunan Giri 1, 2. Cuma yang terkenal yang makamnya surah wal istifadah itu Mbah Said Ali Rahmatullah bin Mbah Ibrahim As-Samarqandi, yang lurus nasabnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Aulia Utis'ah itu rata-rata dirunut, walaupun dari jalur ibu ini nyambungnya sampai Kanjeng Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan kiai-kiai kita yang ada di Madura, yang ada di Jawa, yang ada di Sunda, yang ada di Sumatera itu sama-sama mereka itu dzurriyyah Nabi kita.
Tapi tetap kita tidak boleh menyombongkan, tidak boleh membanggakan nasab kita mengalahkan lainnya. Mungkin demikian, Pak Yai. Terus nggak ada lagi pertanyaan? Terima kasih. Saya menemukan riwayat hadis yang menyatakan bahwa orang berpuasa itu oleh Allah nantinya akan diberi 2 sayap, yang langsung begitu bangkit dari alam kubur langsung masuk surga. Itu hadis itu saya temukan di kitab Duratun Nasihin. Tapi dalam Al-Quran Allah menyatakan wa iminkum illa wariduha. Allah berfirman bahwa manusia itu pasti melalui proses untuk masuk ke terminal akhir surga atau neraka, mahsyar, persidangan atau mizan, dan juga apa itu jembatan. Sedangkan di hadis itu tidak ada cinta itu, langsung diberi 2 sayap, terbang tak tahunya sudah ada di dalam. Ada cinta seperti itu. Bagaimana untuk mengkompromikan keduanya itu, Yai? Terima kasih. Matur suwun. Pak Yai tidak bertanya tentang ini sebenarnya, tapi untuk memberitahu saja ke kita bahwa beliau pernah menemukan hadis di dalam kitab Duratun Nasihin tentang barang siapa yang biasa berpuasa, ya, maka akan cepat masuk surga melalui tingkatan yang lebih dari lainnya. Kalau di dalam hadis kutsinya itu ya as-saumuli wa ana ajzi bih itu. Jadi tidak hanya puasa Ramadan saja yang akan Allah balas, itu tergantung Allah, tergantung seberapa kuat dan hebat puasa itu tingkatannya. Jadi tidak sama puasa awam, puasa khusus, atau puasa khususnya. Ini yang membedakan. Kalau kita mempelajari atau membaca kitab Duratun Nasihin, kita harus tahu kitab mustalah hadis dulu. Di dalam kitab Duratun Nasihin itu hampir sama seperti kitab Daqaiqul Akhbar dan kitab Usfuriyah. Banyak hadis-hadis yang perlu difilter kembali gitu loh. Nah, ini kenapa kok tidak dicantumkan di dalam Sahih Bukhari, Muslim, atau Sunan Nasai, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, ya? Karena hadis itu banyak sekali, ada 600.000 hadis. Jadi banyak sekali hadis itu, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang maudhu, ya, ada yang dhaif, ya, ada yang marfu, ada yang ghairul marfu, dan lain sebagainya. Itu kita harus belajar lagi, tidak boleh kita makan mentah walaupun itu berasal dari kitab hadis Duratun Nasihin. Nah, kalau diambil kesimpulan kitab Duratun Nasihin yang Pak Yai sampaikan itu, berarti kemungkinan itu adalah proses orang masuk surga dunia dan akhiratnya, yang menghantarkan dia bisa berbahagia dengan cepat. Gara-gara puasanya itu dia bisa menahan amarahnya, la taghdob walakal jannahnya itu. Lalu akan dikabulkan hajat-hajatnya sesuai dengan niatnya. Mungkin poso hajat apa selain dari puasa Asyura 5 hari nantinya yang akan datang, ya, puasa Syuro tanggal 10, atau puasa Arafah kemarinnya, atau puasa-puasa hajat Senin Kamis lainnya. Tergantung itu, Pak Yai. Jadi tidak serta-merta masuk surga yang berproses seperti harus mati dulu baru yaumul ba'ats, lalu mahsyar, lalu sirat, lalu mafsilis sabil, lalu kiri neraka, kanan surga, tengah-tengah A'raf, Jabal A'raf misalkan. Ini kan menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, seperti itu. Tetapi sering yang saya sampaikan, untuk masuk surga secara ilmiah itu sebenarnya sangat mudah, tidak perlu proses pemahaman yang berbelit-belit. Yakni ada surga dunia dan ada surga akhirat. Surga itu artinya apa? Jannah itu artinya apa? Termasuk ketika kita ngaji seperti ini kan, ya, suasana surga, nggih, adem ayem tentrem, nggih. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Ya, ini riyadul jannah. Khilaqul dzikri, khalaqah dzikir seperti ini kan ya jannah. Ya berarti riyadul jannah, ya ini rasanya ayem adem tentrem seperti kita masuk mushola masjid berjamaah beristighosah. Sama majelis taklim itu juga sama, itu adalah suasana surga yang ilmiah, bisa dibuktikan, tidak hanya sekedar dogma saja, cerita surga itu bakal ini, enggak, bisa dibuktikan sekarang.
Karena apa? Ini yang masih sering belum bisa dipahami oleh umat Islam keseluruhan. Antara jannah dengan surga itu beda. Lah ini loh, kadang-kadang kita ini sama. Masuk surga, orang Arab, orang Inggris, orang Cina, Jepang, Afrika tidak pernah mengenal surga. Yang ada itu bahasa Arabnya jannah itu artinya kebun, taman, hutan. Itu identik dari ketenangan, kenyamanan, kedamaian, kebahagiaan. Bisa surgaku, rumahku adalah surgaku, RT ku, RW ku adalah surgaku, ditanduri taman-taman dewi, rumahku tak kayak taman depan, taman belakang. Insting jannatin tajri min tahtihal anhar itu ada di dalam memori kita, lalu kita aplikasikan dalam eksternal kita. Oh, akhirnya gawe taman-taman, gawe kebun-kebunan. Ini terlalu rapet ya. Pas dino libur nang Malang, nang Purwodadi, Pasuruan, nang Bromo, kepingin luar pulau nang Madura. Lah enak nggih. Ini termasuk mencari kebahagiaan masing-masing. Sebab yang bisa menjamin kebahagiaan seseorang itu bukan orang lain, diri kita sendiri. Jannah ini ada tertanam dalam hati memori kita. Jadi kita harus tahu swarga karo jannah itu apa. Wong sakndene sing nganggo basa swarga kuwi wong Nuswantara. Ada 12 bahasa swarga sing tertulis nang relief Candi Borobudur, Muntilan, Magelang. Nggak ada dimanapun juga yang namanya swarga itu nggak ada, kecuali di Indonesia, di Nusantara. Nah, di situ adalah bukti bahwa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu benar-benar terbukti di negara kita ini. Tadi yang disampaikan oleh Pak Yai Hasan, Ketua Panitia, kita jadikan negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini sudah terjadi di sini. Surga-surga kita itu. Dan sering saya sampaikan juga pada waktu di Masjid Rahmat Kembang Kuning ya, bahwa kalau kita ingin mencari surga, kebahagiaan kita, ayo coba kita pelajari bersama hadis Nabi kita. Sungai 4 ini, Syekhun, Furat, Nil, Kullum min anharil jannah. Banyak yang menafsirkan, oh itu lurus sampai ke langit, dimensi ke-5, ke-6, ke-7, di atas sana itu ada energi yang turun. Ya enggak, ya inilah yang namanya surga, bukan saya yang mengatakannya. Karena apa? Sungai-sungai itu adalah tempat kehidupan di kiri kanannya. Nggak ada sungai, nggak akan ada kehidupan. Di bawah ini kan ada sungai ya, Sungai Selokan karo sungai PDAM ya. Di bawah rumah-rumah kita ini ada sungai-sungai paralon PDAM Surya Sembada Surabaya. Itulah insting memori yang terbangun dari jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada itu, yang nanti setelah kita mati meninggalkan dunia kita ini ada surga lagi. Prosesnya berbeda. Tetapi kalau surga-surga yang ilmiah yang dapat kita buktikan sekarang ini ya di dunia, mohon maaf, dulu Mbah Buyut kita cerita, nah amun swarga bakal iku iso ganti baju sedina ping 70 ngoten nggih. Baju banser engko dilepas ku ganti baju neh, baju jaket dan sebagainya. Zaman Jepang wonten Pak Yai Ismail. Nggih. Mboten wonten. Ganti baju jenengan duwe baju 10 zaman Jepang? No, enggak ada. Sekarang baju 10.000 baru. 15.000 baru. Angka 70 itu adalah jumlah yang banyak, sehingga Bapak Ibu ini jenengan total Bapak Ibu nggih, makin jenengan wangsul saking pengawasan niki lemari ini jenengan hitung baju jenengan piro? Luwih sangka 70. Nggih. Lah rumiyin goni wae siji wae gonta-ganti sedina suwengi. Nah, ini bagian daripada cerita-cerita dulu yang dibuktikan sekarang. Lah, kalau misalkan ada bidadari itu siapa? Istri kalian sendiri. Bidadara itu suami kalian sendiri. Al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat wat thayyibatu lit thayyibina wat thayyibuna lit thayyib. Ini rumus suami istri, bidadari bidadaramu, jodoh, chemistry. Bidadarimu yaitu nggak mungkin bidadarane wong Afrika sing wedok terus sing Jawa wong Jawa Madura, nggak mungkin. Ya, jenengan ningali wong wedok Afrika niku ayu mboten nggih? Gak ayu nggih, tapi menurut wong Afrika ya ayu. Nah, inilah yang dibangun dalam memori keyakinan masing-masing orang, tergantung rasnya masing-masing.
Sinau ibu-ibu ini gak pada ayu, tapi bojone wah tercantik di dunia itu adalah istriku, cintaku, sayangku, kasihku, I love you. Lah ngoten nggih. Ya aja tipe itu. Oh jenenge memang jatah itu dari niku, ngoten. Lah ada orang yang jatah bidadarinya lebih banyak, lebih dari satu, ya ada. Teman saya istrinya 4, kadang malah gonta-ganti sampai ping 9, ping 10. Gonta-ganti itu, tapi sing loro iki tetep iku ya ono. Tapi aku nek siji gak wani, sebab amal soleh saya nggak cukup. Niru-niru ajur jun. Karena apa? Amal soleh saya nggak cukup. Saya mengakui bahwa amal soleh saya itu masih belum cukup. Yang penting istri satu, kualitas kuantitas satu, kualitas wes hebat. Balik perawan terus, balik perawan terus. Loh, nang swarga bakal bidadari itu kembali perawan? Oh enggak begitu. Yang dimaksud kembali perawan itu adalah ketika kita punya anak pertama, nggih, sapa sing duwe anak, sing durung duwe anak ora paham iki. Nunggu bojone nglairno iku lho, gak mentolo. Nggih kan nggih. Menjerit menangis seperti lagunya Ida Laila itu ya. Ya ada ya nggih. Menjerit menangis meratap orang mentolo. Tiba-tiba setelah nifasnya selesai, jenengan mentolo gauli meneh. Ini gara-gara apa? Memorinya dihapus oleh Allah, yang ada adalah syahwah. Kembali perawan. Ngono lho nggih. Selain itu ada obat-obatan tertentu untuk mengembalikan keperawanan seperti jamu Madura. Oke, istri saya Madura jamuan terus, Rek. Nggih, empot-empot atau apa itu. Nggih. Nah, niku ngoten maksudnya. Berarti dimaksud kembali perawan seandainya nggih. Kita diingatkan oleh Allah dalam memori kita anak pertama, nggak mungkin kita punya anak yang kedua dan ketiga. Saya anaknya sampai 6, anak saya itu 6, lali yang pertama itu. Padahal nunggu ibu kula niku dioperasi sesar itu lagi mentolo aku ya tengah-tengah. Tak pikir-pikir ora masuk akal ya. Kok iso ndek anak 6 lho, kula sampai heran gitu. Lah inilah rahmati Gusti Allah, menungso dipun paringi sifat lali. Lali niku rahmati Gusti Allah. Bukan berarti lali kan malah elek. Oh, lali malah kadang-kadang rahmati Gusti Allah. Nggih ora situ gawe. Nggih niku lho Pak Bu nggih. Jenengan eling kotore nggih. Ya Allah, ra situ lah wis kasito. Nggih, apa meneh ibu-ibu nggih ditinggal mati bojone, tak gulung gemak. Wah, demi Allah gak bakal nikah maneh. Alah pret. Nah ini setahun ya nikah maneh. Suami-suami yang ono ditinggal mati bojone demi Allah dek hidup semati pret. Dihapus ingatan itu oleh Allah. Nah inilah yang namanya kembali perawan, kembali gadis. Di dalam Al-Quran itu ada keterangan di dalam surat Al-Waqiah nggih, inna ansya'nahu insya'an. Sak temeni widodari ku didadekno langsung sekejap. Ngoten nggih. Tetapi pemahaman kita mufasir-mufasirnya sekejap itu muncul makling nang ngarep ngono kaya apa? Kaya kuntilanak ngono ya. Ora. Sekejap apa masih nikah dereng nggih? Dereng nggih. Engko nek ketemu bojomu kan gak weruh nggih sapa nggih? Durung nggih. Bakale jodohmu iku ketemune wis gede, wis perawan. Kowe ora cilike kok gak weruh. Iku jenenge insaan. Nggih, tiba-tiba nggih nalika isih cilik semene diramut malaikate bapak ibune, tiba-tiba wis ranum, manis, nggih, punel ya. Ya, kamu makan ya, kamu sunting, kamu beristri. Lah iki jeneng insaan. Tiba-tiba rohmu langsung dewasa kaya ngono. Padahal wong tuane entek ngeramut mulai cilik entek ngawasi lho sampai ora turu. Lah niki jeneng insaan. Jadi nek maknane Quran iku kudune aja serampangan, ngoten lho. Jadi kudune ngendi duweni ilmu ulumut tafsir, ulumul Quran ngoten. Jadi ini bagian daripada swarga sing Pak Yai sampaikan. Nanti swarga sing ilmiah itu memang ada di planet bumi di saat kita hidup sekarang ini. Sampai-sampai jin malaikat itu kepengin dadi menungso, gara-gara swarga iku memang diwehno kanggo menungso sing gelem. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Kanjeng Nabi dawuh, semua umatku iki masuk surga kecuali sing gak gelem. Sing gak gelem sapa? Ya awake dhewe kadang-kadang gak gelem. Dikasih swarga coba menungso nang ndi wae. Ana kewan apa disembelih halal, dipangan iwak laut pira jenise iku halal. Ora usah dilarang. Ngerokok halal aja dilarang.
Gudang garam bisa produksi wae kok. Jadi rokok halal, ojo dilarang. Nggih. Karena itu bagian daripada nikmat surga. Relaksasi, ya. Nikotinnya itu membuat umat manusia merasa rileks hidupnya, akhirnya panjang umurnya. Betul nggih? Jadi aja dilarang. Sithik-sithik kalau mau larang, sithik mbok larang aja. Sing penting ana dasar filtere syariate. Iki gak oleh, iki oleh. Nah, ini bagian daripada surga-surga itu. Jenengan nikmati mawon. Jadi betul sang ngrumpokno wali aku pengen jalan-jalan nang mall lho, ora perlu duit, ora apa-apa ndelok-ndelok tok. Sepenting seneng, nggih, sepenting seneng. Seneng eling Gusti Allah, nggih. Lah karaoke halal apa mboten? Hah? Halal nggih. Sebenarnya karo keluargane dhewe. Nyanyi musik haram napa mboten? Nek syariat itu haram, nek dipasno lho nggih. Tapi jenengan dipuji wong Arab. Wong Arab yo bersaing tambah nemen. Wong Indonesia itu lebih Arab daripada wong Arab saiki. Jadi seneng-seneng karaoke karo keluargane dhewe ora apa-apa. Sing gak oleh iku karaoke karo minum-minuman keras nang panggonan kumpul karo ghairul mahrumi. Lah niku lho sing haram. Ora lho jarine public relation, bahasanya kan marketing and public relation. Nah, karaoke gak apa-apa, orang bahagia, jangan dilarang. Nggih, Roma Irama yo nyanyi, ayo siapa juga nyanyi, nggak apa-apa. Walaupun saya bukan musikus ya, tetapi saya tidak melarang orang menyanyi karena itu bagian daripada kebahagiaan yang Allah turunkan melalui hormon-hormon dopamin, ya, testosteron, ya, endorfin yang ada di dalam setiap manusia itu berbeda-beda. Nah, ini Pak Banser ada yang bertanya, silakan hadiahnya ini. Oke. Oke. Oh, ini kita nanya. Ini kita DJ. Ah, ini kusik nggih, monggo. Mati. Ampun, lanun Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya termasuk santrinya Kiai Muhammad Ismail Batu Putih. Mohon maaf Yai, saya bertanya tentang penjelasan pembacaan Rotibul Haddad yang menerangkan tentang Yai mengatakan nggak boleh, bukan nggak boleh, maaf Yai, apa dikhususkan itu bukan kepada Habib Sayyid Muhammad Ali Ba'alabawi, tapi dikhususkan kepada Syekh Muhammad Rifai. Mohon dijelaskan Yai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Yai. Amit Pak Yai Fail nggih, pun pangapunten. Saya tidak pernah melarang, la ikraha fiddin. Dalam agama saja tidak ada larang-melarang, asalkan sudah jelas qad tabayyana rusdu minal ghayy. Lah, masalah kenapa saya melarang Rotib Al-Haddad ini, karena saya punya kitab Tasbitul Fuad, ya, kitab-kitab karya yang disandarkan kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Di antaranya adalah ada kesalahan-kesalahan fatal dalam tinjauan syariat, hakikat, tarekat, dan ma'rifatnya. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu usia 4 tahun sudah buta matanya, tidak bisa melihat apa-apa. Lalu banyak orang menyandarkan karya-karyanya kepada beliaunya. Sama dengan yang sering saya sampaikan, ketika Gus Dur meninggal dunia, baru ada yang namanya syair tanpa waton, sebelumnya kan nggak ada, dan itu disandarkan kepada nama besarnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Akhirnya terkenal. Masjid Rahmat Kembang Surabaya dipancar setiap sebelum sholat, ngawiti ingsun, seakan-akan suara Gus Dur, padahal bukan. Itu suaranya Gus Nizam As-Sofa dari Sidoarjo, pengasuh pada pesantren Ahlus Sofa wal Wafa. Tapi kebanyakan umat Islam, khususnya Nahdiyat, mengenalnya itu Gus Dur. Kan ngono nggih Bu, Bu? Saya biasanya disetani Gus Dur nggih. Mboten. Nah, sama dengan ini loh nggih. Banyak kitab Risalatul Mu'awanah, ya, kitab Nasoihud Diniyah karya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad belum tentu benar. Beliau tidak bisa menulis, tidak bisa melihat. Yang ada itu majmu' kalam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang dituliskan oleh anaknya atau santri pengikutnya, penggemarnya. Nah, ini rawan penyelewengan, penyusupan, sama seperti Gus Dur tadi. Ya, ini aja 90% banyak yang meyakini Gus Dur, padahal bukan. Itu Gus Nizam.
Nah, sama seperti Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Banyak di antara karya-karya ulama setelahnya yang menyandarkan ke beliaunya untuk mendompleng nama besarnya. Sama seperti ketika saya telusuri kitab karya Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Al-Masyhur. Ini ulama-ulama kiai pesantren mesti ngerti semua. Kenapa kok saya melarang menggunakan hujah dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin? Karena ada di situ kekeliruan-kekeliruan di fasal-fasal akhirnya. Di awal normal, di tengah cukup normal, di akhir mulai celeweng. Dan kita tidak sadar. Hanya para peneliti yang waspada yang bisa mendeteksinya. Gitu. Sama seperti tentang Rotib Al-Haddad, kenapa saya larang untuk tawasulnya ke Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam, karena Al-Faqihil Muqaddam itu sendiri adalah tokoh sufi yang aslinya itu adalah murid, ya, mengikuti torekohnya Abu Madyan. Torekohnya itu Madyaniyah aslinya, dari Andalusia, tetapi akhirnya mendirikan torekoh sendiri, torekoh Ba'alawi. Nah, torekoh Ba'alawi itu banyak yang menyimpang, banyak diwarnai oleh aliran-aliran Syi'i Imami. Begitu juga Syiah yang Gulatiyah, Syiah yang campuran Koromitoh, Ismailiyah, ya, Bahaiyah dan lain sebagainya. Yang akhirnya biasanya mereka itu aneh-aneh, ya, aneh-aneh. Terus banyak yang melanggar syariat itu nggak apa-apa karena orang khusus. Jadi kelakon itu saya kira apa-apa. Misalkan aku ikut turunnya Kanjeng Nabi, ya. Aku zino, aku mateni wong, aku kelakon dosa apa iku oleh kan khusus aku turunnya Kanjeng Nabi. Apa oleh kayak gini? Enggak boleh. Semua sama di mata Allah Ta'ala dalam hal melaksanakan hukum perintah dan larangannya. Jadi rubahlah ke Syekh Muhammad Ar-Rifai, karena di situ memang saya membaca dan punya kitab asli karya dari Syekh Muhammad Ar-Rifai yang memang rotibnya itu ya sama. Ada syairnya Syekh Abdurrahman Ad-Daibai yang dirampas juga oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang saya temukan dalam 3 kitab, ya, kitab Majmu' Kalam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya. Terus kitab-kitab 2 yang lainnya dikarang oleh ulama dari Kalimantan Selatan sana. Berarti nahnu jiranun idzal harami sampai wasafinulin najati idza sampai ahlul baitil mustafatu hum amanul ardi fatakiri. Itu karya dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Percaya jenengan? Mboten. Tetapi diakui, ada kitabnya yang mengakui bahwa ini karya nazam syair dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah, inilah yang membuat rancuh, ya, dalam pemahaman. Kita tidak boleh serta-merta los tanpa harus memeriksa dulu sumbernya. Sama seperti kitab Bugyatul Mustarsyidin, sama seperti Rotib Al-Haddad, sama seperti Wirdul Latif, ya, sama seperti Rotib Al-Atos, Rotib Al-Abid. Setiap marga Ba'alawi itu memiliki rotib masing-masing. Silahkan kalau mereka sendiri yang mau mengamalkan. Kalau umat Islam Nusantara nggak perlu, cukup kembali ke ajaran Wali Songo, ya, yasinan tahlilan, istighosahan, ya, waqiahan, tambah ar-rahmanan, ya, atau kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Biasanya kalau sudah kena rotib-rotib seperti itu sulit melepasnya, karena sudah kadung kesengsem, balung sungsum, sudah kadung kecantol ruhaniyahnya, sulit untuk melepasnya. Lah, dengan apa bisa melepasnya? Ya dengan cara yang berisiko seperti saya, ya, mengalihkan sanad wasilah di awalnya, Fatihahnya itu. Ya, ini banyak kecaman, ya, banyak hujatan, ya, saya akan tanggung itu karena saya punya dasar kitab-kitab karya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang katanya disandarkan kepada beliau, padahal tidak, hanya klaim-klaim sepihak. Bahkan di dalam kitab lain Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah, ya, di dalam kitab-kitab yang saya teliti itu ada yang melihat Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad kan buta. Di kamar pustakaannya itu melihat di sekeliling Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu pena itu berjalan sendiri, terbang ini, terus menulis sendiri. Berarti kita itu ngarang sopo, cinta emang. Bukan karya dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sendiri. Ini kadang-kadang sulit karena di dalam kitab I'anatul Thalibin itu juga diakui kama qala Al-Imamul Haddad. Bahkan di dalam kitab Sulam Taufik sendiri juga ada
kama qala al-Imam Al-Haddad. Ini kan sulit kita, ya. Kalau memang misalkan kita kembali kepada kitab-kitab fikih semi radikal ya, seperti Sulamut Taufik ya, ala mahabbatillahi ala tahqiq ya, fi mahabbatillahi ala tahqiq ya, kita akan menjumpai hukum fikih yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat ya, sholat subuh termasuk diantaranya atas dasar malas, bunuh, kan gitu ya, bunuh, gampang membunuh orang. Kalau diterapkan di Indonesia, ajur. Sulam Taufik itu keras, lebih baik kembali ke Safinatun Najah saja, kembali kepada kitab Al-Baijuri ya, atau Fathul Qoribul Mujib ya, atau Fathul Mu'in yang biasa-biasa saja, atau Fathul Wahab yang ringkas-ringkas saja. Seperti tuntunan pasolatan kita saja, itu sudah ringan kita menjalankannya. Mungkin demikian. Satu lagi. Mantan RT ini, Pak RT, mantan Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan kepada Kiai, bagaimana menyikapi nasab para habaib yang ada di Indonesia? Apakah memang benar-benar keturunan Rasul atau cuma mengaku-ngaku keturunan Rasul? Terima kasih. Pak RT itu to the point ya. Pak RT itu langsung enak jelek ngono ya. Nggih. Saya sudah membahas 3 tahun yang lalu, tapi modalnya itu sejak kecil saya dikasih tahu sama orang tua saya bahwa habaib itu bukan cucu Nabi. Saya belum tahu pada waktu itu. Mosok wong macai wong Arab mana. Ternyata setelah saya teliti sedemikian rupa, ada ketersambungan nasabnya sampai 650 tahun lamanya. 650 tahun itu tenggang waktu yang sangat lama. Berarti nasab mereka hanya di karang-karang sendiri saja. Pada waktu Habib Abdurrahman As-Segaf, Fakih Muqaddam Sani namanya, itu yang mulai diteruskan oleh cucunya, yakni Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron melalui kitab Al-Burqatul Musiqoh fi Dzikri Libasil Khirqah Al-Aniqohnya. Jadi alasan seperti apapun jika tidak berdasarkan data itu tidak bisa diterima. Bagaimana tidak bisa terima? Ya, karena kalau sekedar mengaku-ngaku saja, ya saya bisa. Pak RT, Pak mantan RT juga bisa. Pak mantan RT ngaku sebagai keturunan Hayam Wuruk. Ya bisa juga, tergantung panjenengan nggih. Tapi jenengan ketika ditanya, dimintai buktinya, jenengan harus bisa menjelaskan secara runut. Mulai dari Hayam Wuruk sampai panjenengan sekarang. Ya kalau tidak bisa, ya tidak bisa diterima. Sebenarnya antara Alwiyin, Alawiyah sama Ba'alawi itu kita harus bisa memahaminya. Alawiyin itu keturunan dari Ali bin Abi Thalib. Alwiyah bisa juga Alawiyah, keturunan dari Ali bin Abi Thalib. Tetapi kalau Ba'alawi itu keturunan dari Alwi bin Ubaidillah. Hanya dalam kitab Tuhfatut Thalib bi Ma'rifati man yantasibu ila Abi Thalib tahun 996 Hijriah, karya dari Ahmad As-Samarqandi, yang menyebutkan pertama kali keberadaan dari Alwi bin Ubaidillah ini, yang katanya Ubaidillah ini adalah abahnya adalah Ahmad Al-Abah Al-Muhajir itu. Padahal kitab pertama, kitab nasab karya nasabah yang utama dan pertama ya ini, berarti Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat Al-Muhajir yang katanya hijrah dari Basrah, Madinah, Makkah sampai ke Husayyisah, meninggal di sana, itu palsu. Tidak ada peristiwa hijrah itu. Kami teliti melalui kitab eksternal, kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir, juga tidak kami temui. Tidak tercatat peristiwa itu. Katanya haji ke Makkah pada tahun 318 Hijriah, 319 Hijriah. Enggak. 319 Hijriah sampai 322 Hijriah Ka'bah itu ditutup, tidak menyelenggarakan ibadah haji gara-gara Hajar Aswad dicongkel, dibawa lari ke Hajar daerah Bahrain oleh Abu Thohir Al-Janabi. Peristiwa rusak Ka'bah tahun 317 Hijriah itu rusak, dicongkel pintunya Ka'bah, talangi juga dihancurkan, Hajar Aswad dicongkel, dipecahkan menjadi 8, dibawa lari ke daerah Hajar Bahrain. Nah, 22 tahun Hajar Aswad baru kembali lagi ke Ka'bah. Nah, pada waktu sela-sela kehancuran Ka'bah, 30.000 orang nyawa jamaah haji dibunuh, dikuburkan di sekitar Masjidil Haram Mekah.
itu tidak ada penyelenggaraan ibadah haji, sama seperti peristiwa corona. Karena coba ditutup ya, tidak ada penyelenggaraan ibadah haji. Perang meletus nanti misalkan ya, tidak akan ibadah haji dibuka oleh Arab Saudi. Nah, itu ada cerita yang dikarang-karang sendiri oleh mereka bahwa Imam Ahmad Al-Abbah berserta dengan 77 pengikut lainnya dari Bani Kudaimi, ya, dari Bani Al-Ahdal haji, itu nggak tercatat, untuk tutup, maka ditutup, Ka'bah ditutup. Lalu pindah sampai ke Husayyisah, meninggal di Husayyisah Hadramaut Yaman itu tahun 345 Hijriah. Meninggal di situ, makamnya katanya ya di situ, tetapi palsu. Saya memiliki kitab namanya Idamul Qut fi Dzikri Buldani Hadramaut karya Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf, bahwa itu makam palsu. Makam palsu yang dibuat-buat sendiri ditemukan pada abad ke-10 Hijriah. Berarti kalau ditarik meninggalnya Imam Ahmad Al-Muhajir 345 Hijriah sampai 996 Hijriah, berarti 650 tahun sunyi senyap, tidak ada cerita kalau Alwi, leluhurnya Ba'alawi, Habib-Habib di Indonesia dan seluruh dunia ini sampai ke Ubaidillah, sampai ke Ahmad Al-Abbah bin Isa Ar-Rumi, ya, bin Muhammad An-Naqib, bin Ali Al-Uraidi, bin Ja'far Shadiq, bin Muhammad Al-Bakir, bin Ali Zainal Abidin, bin Husain, bin Ali, bin Abi Thalib, wa bin Fatimah Az-Zahra, bin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak ada, ceritanya itu nggak ada, nggak nyambung, terputus selama 650 tahun. Kita analogikan di Indonesia 650 tahun dari sekarang ke belakang itu zaman siapa? Buatlah zaman lebih lagi, Singosari kemungkinan. Ya antara itulah. Mojopahit berdiri tahun 1292 Masehi. Ya, Majapahit Raden Wijaya pertama mungkin, sampai sekarang hitung 650 tahun. Tiba-tiba tak karang-karang dewi, tak tanggal-tanggal dewi, nasabnya nyambung karo kanjeng Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang akhirnya ini menjadi fitnah besar. Fitnahnya apa? Hanya ada di Indonesia. Kawan kami Gus Fakih kemarin ke Madinah bertanya ke Sayyid Anas Al-Qutbi, ya, menceritakan tentang perilaku habaib Alawi yang ada di Indonesia. Sayyid Anas Al-Qutbi menangis. Kok bisa gitu ya di Indonesia ya? Di dalam diri saya saya ini loh, ya aku pengen mencuti kanjeng Nabi, mencuti saya. Saya ini cucu kanjeng Nabi, berarti mencuti saya. Jangan mencuti saya sama dengan mencuti kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah aku kalau gak izin. Saya kalau melihat anak saya itu bukan anak saya, ini cucu Nabi ini, cucu Nabi. Saya gak berani. Hei istriku, kamu jangan berani sama cucu Nabi loh ya. Apalagi ketika Habib ini memiliki istri non Habibah, gak ada harganya. Kiai Pak Yai Ismail menikahi Habibah, zina, anaknya ya hasil zina. Hukum apa yang dipakai? Ini karena fatwanya Habib Utsman bin Yahya, gitu loh. Ini yang dapat kami sampaikan, tidak panjang lebar, ya. Kalau dilebarkan nggak panjang-panjang, kalau dipanjangkan ya nggak lebar-lebar, nggak sama rambung-rambung, gitu.